Oke, terima kasih. Rekan-rekan, pagi hari ini kita diingatkan untuk berterima kasih kepada para suster dan para perempuan yang telah bekerja keras di dalam gereja. Ya, kapan-kapan kita berdoa untuk para bruder juga ya, yang juga bekerja tidak kalah keras untuk gereja ya. Lalu tadi saya mendengarkan suster memberikan renungan. Ada bagian dari teks hari ini yang saya kira relevan ya untuk kita pertimbangkan. Entah romo atau petugas pastoral lain, kadang-kadang kalau memberikan homili itu suka abstrak dan ngelantur kemana-mana ya. Ini tidak dalam kasus suster ya, saya kira suster berusaha sekeras mungkin untuk konkret dan fokus ya pada kontennya. Oke, rekan-rekan, meskipun tadi malam hujan deras, mudah-mudahan Valentine tetap meriah ya. Tidak sangat meriah untuk saya, karena saya ternyata waktu sampai pagi habis-habisan untuk membuat PPT ya, untuk mata kuliah ini ya. Betul-betul no Valentine yet ya. Maka saya akan mencari waktu pengganti ya untuk merayakan Valentine. Oke, rekan-rekan, hari ini kita akan melihat tempat liturgi ya, cakupan liturgi ketika kita mendiskusikan atau mengkuliahkan liturgi ya, dan terutama karena kita membaca dokumen Verbum Domini, maka yang jadi fokus dari dokumen ini adalah tempat istimewa bagi Sabda Allah. Nah, saya mengusulkan cara membaca yang terbalik ya, teman-teman. Karena ini dokumen tentang Sabda Allah, maka nanti yang akan jadi fokus itu adalah Sabda Allah. Sementara kepentingan kita adalah yang bagian liturginya ya. Maka saya pengen kalian memberikan tanda tebal pada bagian liturgi, lalu perayaan-perayaan liturgi yang lain ya. Lalu Sabda Allah itu tidak kita beri garis tebal. Nah, karena masih dalam suasana Valentine ya, terutama untuk memberikan tempat pada beberapa bruder yang berusia lebih daripada sebagian besar dari Anda ya, agar suasana Valentine juga tetap dirasakan oleh para bruder ya. Kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu ya. Ich erinnere mich noch vor lange Jahren, meine Damen und Herren, saß ich zusammen mit meiner Frau. Buat kalian mungkin lagu Ballad for Adeline ini tidak terlalu populer ya. Tapi untuk generasi saya ini lagu yang hits banget ketika saya ABG ya. Kita dengerin mungkin di mobil-mobil suster suka ada juga ya lagu-lagu ya. Richard Clayderman, Andre Rieu dan yang lain-lain ya. Und diese Melodie ist mir immer in Erinnerung geblieben. Ich bin auch sicher, dass Sie alle hier im Publikum diese Melodie. Ich habe einen Vorschlag. Wir spielen die Situation mal nach. Ja? Tun Sie, als ob Sie jung sind. Nah, untuk kelas ini, bayangkan bahwa kalian tua ya, kalian lansia ya. Kalau di video ini, Andre Rieu meminta kita untuk jadilah muda kembali. Kalau ada teman di samping kalian, boleh dipeluk. Pastikan itu bukan tetangga kalian ya, tetapi rekan satu rumah ya. Oke, ya teman-teman, kadang-kadang liturgi itu seringkali digambarkan ya dengan orkestra. Tapi sayangnya dalam kehidupan kita sebagai gereja kadang-kadang liturgi itu dilawankan ya. Misalnya Ekaristi bukan pertunjukan, Ekaristi bukan konser. Dan itu barangkali menyingkapkan sedikit ya, di dalam gereja kita kadang-kadang ada perceraian ya antara iman dengan budaya ya.
dan itu menjadikan kadang-kadang kita lalu miskin ya, karena liturgi hanya dipikirkan secara sendirian ya, tidak dalam dialog dengan ilmu-ilmu lain ya. Pagi hari ini saya tidak tahu ya, koneksi saya kok agak lemah ya, tapi tidak apa-apa ya. Nanti kita cek ya, kalau putus-putus ya nanti kita sambung lagi ya. Oke, rekan-rekan, mari kita mulai dengan apa yang ada dalam benak kalian kalau kalian mendengar kata liturgi. Yuk, Yohanes Maria Vianney. Apa yang ada dalam benakmu kalau kamu mendengar kata liturgi? Ya Romo, Apa yang ada dalam benak kamu kalau kamu mendengar kata liturgi? Apa yang langsung terhubung ketika kamu mendengar kata liturgi? Ekaristi Romo. Ekaristi, oke ya. Karena koneksinya lagi nggak bagus ya, sambil saya ketik ya. Ekaristi. Jadi yang langsung muncul ketika Yohanes Maria Vianney mendengar kata liturgi adalah Ekaristi. Yuk, Octavianus. Apa yang ada dalam benak kamu ketika kamu mendengar kata liturgi? Baik Romo, terima kasih atas kesempatannya. Apakah mendengar suara saya Romo? Saya mendengar suara kamu, Marianus. Oke, ini pasti Romo akan bertanya, makanya saya sudah merumuskan secara lebih mendalam bagi saya, menurut saya gitu Romo. Jadi liturgi itu bagi saya upacara suci yang membantu kaum berimam dan umat beriman mengungkapkan misteri Kristus serta hakikat asli Gereja Katolik yang sejati. Lalu isi perayaan liturgi itu adalah misteri keselamatan Allah. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Vicatu hominis dan kemuliaan Allah. Itu Romo. Wah, ini Marianus hebat sekali ya. Valentine ya, merumuskan arti liturgi ya, sampai nggak tidur ya. Nah, saya mau memberikan perhatian pada kata yang pertama dari Marianus, yaitu upacara ya. Nah, kata upacara ini punya konotasi tertentu, punya kandungan tertentu. Sementara nanti di dalam gereja itu kata lain seringkali lebih dipilih ya. Meskipun liturgi itu ada unsur upacaranya. Jadi sekarang ini yang banyak dipakai adalah selebrasi atau perayaan ya. Bahkan nanti Paus Benediktus itu, saya sambil ngetik ya teman-teman ya.